Baik, pada pertemuan tiga kita kali ini saya akan membahas tentang shading dan lighting. Oke, kita akan langsung masuk dalam materinya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang lightingnya dulu ya. Lighting itu adalah elemen yang digunakan untuk menciptakan suasana, memperkuat estetika, dan memberikan kedalaman dalam dunia tiga dimensi. Nah, kalau dalam game itu, lighting itu bertujuan untuk membuat dunia game itu seakan menjadi nyata dan mengarahkan perhatian pemain terhadap objek penting. Contohnya itu kalian lagi main game, di situ tulisannya itu kan biasanya nggak ada tulisannya kan, tapi cuma ada penunjuk arah biasanya. Kalau seandainya keluarnya itu lewat sini, habis itu kalau keluarnya lewat misal keluar itu lewat jendela. Nah, nanti disuruh ngelompatin jendela. Nah, biasanya lighting ini berfungsi untuk kayak jendelanya itu nanti kayak berbinar-binar gitu supaya kalian bisa ngelihat kalau seandainya jendela itu bisa di-react gitu. Lalu kemudian ada pengaturan lightning. Pengaturan lightning itu terbagi menjadi empat. Yang pertama direct light, yaitu cahaya datang dari satu arah seperti cahaya matahari. Kemudian ada point light, yaitu sumber cahaya memancar dari satu titik ke segala arah. Kemudian ada spotlight, cahaya terfokus seperti lampu senter. Kemudian ada area light, yang digunakan untuk cahaya yang lebih merata pada area tertentu. Nah, biasanya kalau seandainya pengaturan dalam lighting ini biasanya digunakan untuk game yang versinya udah besar ya, udah memiliki kayak sejenis area. Contohnya kayak Mario Bros. Nah, kalian kan punya backgroundnya tuh. Nah, dia biasanya menggunakan pengaturan lighting. Kalau Mario Bros.-nya 3D ya. Nah, kemudian ada lighting mode. Nah, terbagi menjadi tiga mode. Yang pertama ada real time, yaitu cahayanya dihitung langsung saat gamenya berjalan. Kemudian ada backlight, itu cahayanya itu diproses saat development. Hasilnya akan disimpan ke dalam tekstur. Lalu kemudian ada mixed, itu gabungan dari real time dan back. Kemudian ada shading. Nah, untuk shading ini adalah proses yang menentukan bagaimana permukaan objek bereaksi dengan cahaya di dalam scan. Nah, shading itu kalau seandainya kalian nggak terlalu bisa paham, shading itu mirip kayak shadowing. Nah, tujuan dari shading itu mendukung gaya visual khusus, membuat objek memiliki dimensi, dan memberikan identitas visual yang unik. Nah, komponen utama dari shading itu ada tiga, yaitu ada shader, script atau program kecil yang dijalankan di GPU untuk menentukan tampilan akhir objek. Yang kemudian ada materialnya, kombinasi dari shader, tekstur, dan pengaturan warna. Kemudian ada lighting, yang mempengaruhi dari shading itu sendiri. Nah, kalau seandainya dalam shading, kalau seandainya kalian menggunakan atau membuat suatu lightning, biasanya dia otomatis akan menggunakan standar shader. Nah, standar shader itu adalah shader default di Unity yang mendukung pencahayaan berbasis fisik PBR, di mana dapat mengatur albedo warna, metallic, smoothness, dan normal map untuk menambahkan efek material realistis. Nah, jenis shader itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hard shadow, bayangannya tajam. Kemudian ada soft shadow, yaitu bayangan lembut dengan tepi yang kabur. Biasanya, kalau seandainya hard shadow itu fungsinya itu kayak menunjukkan bahwa objeknya itu ada di sini. Maksudnya contohnya gini, kalau hard shadow itu biasanya dipakainya itu untuk menunjukkan atau mengutamakan objek di dalam suatu dimensi game. Nah, kalau soft shadow itu biasanya dia lebih memfokuskan suatu objek gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ACT-nya kalian. Baik, pada ACT kita pada pertemuan kali ini kita akan membuat lightning. Nah, jadi yang pertama, kalau seandainya di pertemuan kemarin itu kan kalian sudah membuat ini ya, buat kamera ya, kamera utama, main kamera. Kemudian kalian hapus kamera yang ada di danbo kalian. Nah, kalian bisa ngeliat sebelumnya di bawah main kamera ini sebelumnya itu ada lightning. Kalau nggak salah dia itu bentukannya di directional light. Nah, itu kalian bisa hapus ya. Nah, pertama kita akan buat dulu untuk ACT kalian ya.
Untuk ACT kalian buat dua pandangan objek. Yang pertama menggunakan lightning, itu yang directional lightning, kemudian sama spotlight. Untuk point light sama area light itu nggak terlalu kelihatan soalnya. Jadi menurut saya cuma dua aja ya, yang direct sama spotlight. Kemudian untuk cara membuat light itu, yang pertama kalian masuk ke dalam game objek. Kalian lihat di situ ada light, nah kalian klik aja yang mau kalian buat. Yang pertama directional light aja ya langsung ya. Nah kalau seandainya directional light ini, kalian bisa langsung pindahin aja nih. Nah kalian bisa langsung taruh di sini. Jadi kalian lihat dulu ya, dia masuk ke dalam danbonya atau enggak nih. Oke, jadi kalian lihat di sini. Nah, kalian tinggal foto yang bagian sudah di sini. Ini saya sebelumnya tadi saya bikin solid color, ini saya pakai skybox ya, lebih gampang. Nah, jadi kalian tinggal di foto, tinggal di SS. Jadi kalau seandainya kalian bisa ngeliat di sini tuh, kalau seandainya kalian rotate like-nya, ini seakan-akan kayak matahari. Jadi dia itu akan menyesuaikan. Tuh, ada kan? Kalian bisa lihat di sini ada mataharinya. Nah, itu adalah directional light-nya kalian. Nah, kayak gini, oke? Kalian bisa ngeliat di sini. Nah, kalian foto bagian sini, lalu kemudian kalian foto juga bagian sini. No, jadi beda kan? Antara kalian buat yang sini, matahari yang buat di sini, sama matahari yang udah senja. Yang ini. Oh. Nah, kalian bisa ngeliat di sini modenya. Modenya kita pakai yang real time aja ya. Lebih gampang yang real time. Kemudian, setelah kalian screenshot yang ini, kalian tinggal hapus aja. Soalnya kan yang ini sebenarnya bisa beberapa like, tapi kita lebih fokusin ke satu like aja dulu. Nah, kemudian ada point like. Nah, kalau point like, kalian tinggal klik di sini. Nah, kenapa saya tidak menyarankan untuk men-screenshot point like? Karena dia itu nggak terlalu ketara, nggak terlalu kelihatan. Oh, tuh. Tidak berubah bukan? Karena itu saya tidak terlalu menyarankan ya. Habisnya juga di bagian point like ini, di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada modenya. Kita pakai mixed aja supaya lebih gampang. Nah, shadownya kita pakai hard shadow. Nah, untuk soft shadow dan hard shadow ini nggak terlalu ketara soalnya dia itu bakal kelihatan sekali untuk background ya. Contohnya kalian uh, punya area, kalian udah buat game nih ya kan, kalian punya area seperti area Mario Bros. Nah, dia hard shadownya itu nanti buat kayak rintangan-rintangan yang hard shadow. Kalau soft shadownya itu fungsinya itu buat ngecek atau enggak kayak memfokuskan di Mario Bros-nya seperti itu. Oke? Nah, ini gara-gara tidak terlalu terlihat, jadi saya hapus aja. Kemudian kita akan buat like-nya spotlight. Nah, ini spotlight ini kita akan buat yang range-nya. Range-nya saya ambil yang 50 dah, 50 lebih gampang. Untuk ininya saya pakai back shadownya, saya pakai hard shadow supaya lebih gampang.
Nah, saya supaya lebih kelihatan, saya akan tunjukin di bagian sininya ya. Nah, baik untuk spotlight nanti bentukannya bakal kayak gini ya. Nah, kalian bisa ngeliat di sini kan ada bentukan bulutnya nih. Nah, dia akan berbentuk seperti itu. Oke. Nah, untuk spotlight nanti kalian screenshot yang ini aja. Baik. Kemudian untuk yang area like. Nah, kalau area like ini kurang terlalu kelihatan kalau menurut saya, oke? Area itu kurang terlihat. Jadi antara di sini kamu mau taruh dimanapun juga nggak terlalu kelihatan ya seperti itu. Oke. Baik pada CT kalian saat ini kalian hanya perlu menjelaskan macam-macam lightning yang yang telah kalian buat. Bikinlah penjelasan singkatnya. Bedanya apa sih antara direct sama spotlight? Dan untuk LA-nya kalian jelasin langkah-langkahnya bagaimana. Oke? Baik, sekian ACT kalian pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silahkan langsung saja ditanyakan di Gmeet atau nggak di PC aja langsung ke saya. Terima kasih.